Yeah. Alhamdulillah. Ijab kabul yang dikhianati. Iya. Ulang. Ijab kabul yang dikhianati. Mantap ya Allah. Mudah-mudahan kita baik-baik Semangat banget semuanya. Yuk tepuk tangan dulu yuk. Baik, kita minta Ustadz Syam nih. Ustadz Syam, minta ilmunya lagi Ustadz Syam. Ijab kabul nih ya, kalau misalnya akhirnya terjadi pengkhianatan. Harus tobat dong pastinya ya. Insya Allah. Biasanya tuh kalau udah maaf ya, tinggal lakinya, nggak perempuannya, udah melakukan sesuatu yang mungkin nggak baik untuk mengkhianati ijab kabul, itu biasanya keterusan tuh Ustadz. Selingkuh nggak sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Nah ini sebenarnya kalau ngomongin masalah taubat, seperti apa taubatnya sehingga akhirnya keluarga ini bisa kembali utuh lagi. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guruku Ustaz Maulana Habib Utsman, Bang Ali, para alim ulama yang belakang Allah Subhanahu wa taala, para jamaah, para pasangan, para suami, para istri ataupun calon menikah yang mungkin ketika mendengar tema ini atau melihat berita di luar sana jadi trauma, takut menikah, subhanallah. Maka ketika ditanyakan adanya kesalahan yang terjadi, mestilah ditaubatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau urusannya kepada Allah. Tapi kalau urusannya kepada suami, maka mesti meminta maaf. Urusannya kepada istri, mesti meminta maaf. Lalu ternyata, tapi kan orang selingkuh itu tidak bisa taubat. Orang selingkuh itu kan susah berhentinya. Ibu, pernah dengar kalimat hukum karma? Waduh, Pernah dengar? Ustaz. Apa itu hukum karma? Dibalas. Pasti dibalas, subhanallah. Islam tidak mengenal hukum karma. Kenapa? Kalau hukum karma yang dipercayai saudara-saudara kita itu tidak bisa taubat. Pokoknya kesalahan yang kau lakukan mesti dibalas. Kalau tidak dibalas sekarang, reinkarnasi dibalas di situ. Subhanallah. Tapi Islam ada cara menghentikan balasan. Bagaimana cara menghentikannya? Dengan cara taubatan nasuha. Maka dalam Islam tidak mengenal hukum karma karena dalam Islam mengenal istilah taubatan nasuha. Lihat betapa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍah sungguh membenci baginda Nabi SAW pada saat itu, tapi justru menjadi orang yang sangat mencintai Rasulullah SAW dan dicintai oleh Rasulullah. Lihat bagaimana Ikrimah bin Abu Jahal, subhanallah. Tapi Ikrimah ini radhiyallahu anhu menjadi sahabat setia bagi baginda Nabi SAW. Berarti kesalahan itu bisa dihentikan. Kesalahan apapun dalam Islam bisa ditaubatkan. Bagaimana caranya? Taubatan nasuha. Bagaimana simpelnya taubatan nasuha itu? Taubatan nasuha itu kalau engkau sudah membenci dosa tersebut berarti sudah taubatan nasuha. Aduh, saya tidak mau lagi bergosip. Ketika diajak bergosip, aduh tidak bagus sekali itu. Ketika diajak melakukan dosa, aduh saya tidak senang dengan hal tersebut. Aduh saya jijik subhanallah dengan hal tersebut. Berarti kalau sudah benci dengan hal tersebut, berarti dia sudah taubatan nasuha. Lalu menambal keburukannya dengan kebaikan. Kenapa bapak begitu sekali sama istrinya? Aduh Ustaz, dulu saya pernah mengkhianati istri saya. Sekarang saya sudah berjanji kepada Allah, saya akan menyerahkan hidup saya hanya kepada Allah dengan cara memperbaiki akhlak kepada istri. Karena ada suami-suami begitu. Biasanya kalau udah taubatan nasuha, setannya juga tambah banyak tuh goda tuh Ustadz ya. Gak apa-apa, makin banyak godaannya, makin besar pahalanya kalau mampu bersabar. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Tepuk tangan dulu yuk. Taubatan nasuha. Baik, sekarang kita masuk ke dalam segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Seru nih kalau curhat nih ya. Iya. Siapa yang mau curhat? Iya. Bisa samperin deh. Ya Allah Bu, jangan lompat Bu. Iya. Sini kita ke tengah yuk Bu. Oke, madep kanan Bu, madep kanan. Iya, oke pas. Namanya siapa, tinggalnya di mana, silakan. Minta Habib sama Ustadz Maulana, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nenci dari Suranenggala Kidul. Apa? Suranenggala Kidul. Ibu pelan-pelan ngomongnya. Lagi. Perkenalkan, saya dari Majelis Taklim Nyimas Ayu Baduran. Mantap. Suranenggala Kidul.
Kabupaten Cirebon. Tepuk tangan dulu. Emang harus cepat itu nadanya ya. Suran yang kada kidul ya. Ya, Surang Kedul. Ya kalau Jangan pelan. suruh saya ulangi. Baik Ibu sayang, silakan curhat nih yuk. Ini Hmm. Habib, saya mau curhat. Wah ya. Sama Ustadz Maulana juga. Ya. Aduh kayak berat nih. Yuk. Berat-berat. Hmm. Saya tuh ditinggal sama anak saya yang pertama. Hmm. Padahal sudah lama, udah Umurnya berapa, Yandin? Umurnya 25 tahun. 25 tahun. Tinggal. Ditinggal apa nih? Meninggal. Meninggal. Oke, maaf ya. Meninggal. Ya, silakan. Meninggal. Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terkadang saya tuh Pak Ustadz, padahal saya tuh sudah ikhlas ya. Kadang saya tuh kepikiran. Kadang kepikiran itu tiba-tiba tuh air mata tuh kadang tuh jatuh sendiri kalau kepikiran tuh. Kata orang-orang, kalau air mata jatuh sendiri tuh katanya tuh apa betul katanya tuh buat beban apa membuat beban buat almarhum anak saya. Bagaimana maaf menambahkan beban? Iya menambah beban Menyiksa. apakah itu menyiksa di alam Apakah kubur? menyiksa? Apakah menyiksa? Karena kesedihan yang berlarut-larut Iya, ya. larut. Ya, istilahnya Jadi orang kadang-kadang tuh kalau kepikiran tuh air mata jatuh sendiri gitu iya ya. nggak terasa tuh. uh, Kadang-kadang tuh saya tuh Oh. kadang kalau teringat saya tuh kadang air mata jatuh sendiri. sebenarnya nggak pengen kan, nggak pengen sedih Iya, tiba-tiba iya, netes. tiba-tiba gitu ya. kadang kepikiran tuh netes sendiri. Jadi Ya, kok namanya yang sakit orang tuh. tua sama anak Iya. kan. Ya kata orang-orang tuh katanya tuh kalau air mata jatuh ingat orang meninggal tuh katanya tuh buat beban buat almarhum anak saya katanya tuh membawa beban. Baik, Iya. mungkin Ustadz Maulana nih bisa menyikapi ini terlebih dahulu nih, silakan. Ibu, coba dengarkan baik-baik. Kepada semuanya, jangan mengatakan air mata itu bisa menyiksa orang mati, bukan. Hmm. Kata Nabi, halal, haram. Ayo sama-sama. Halal, haram. Yang air mata itu nggak bisa dibendung, Iya tiba-tiba ngucur. nggak bisa dibendung. Yang ini yang harus dijaga. Nangis, sedih, wajar. Orang kehilangan kucing aja nangis. Bener. Nangis karena kehilangan wajar. Yang tidak boleh meratap. Oh. Kalau pakai mulut namanya ratap. Hmm. Teriak-teriak ya. Kalau nangis aman. Tidak boleh. Jangan nangis bu, jangan nangis bu. Enak banget. Susah itu. Istri. Ditinggal istri saya nangis. Mm-mm. Ya Allah, iya. Jadi tetap ibu baik sangka. Seorang anak yang meninggal lebih dahulu daripada orang tuanya itu peluang masuk surga. Amin ya Allah. Amin ya Kalau ibu Allah. berkata tidak ada lagi dosanya anakku maka Tidak aman. ada kesana. Amin ya Allah. Amin, Ikhlas ya Allah. orang tuanya ya. Ikhlas. Lagi Habibi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Waktunya, tempatnya, harinya, tanggalnya, jamnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi yang ditinggalkan sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika anak beliau meninggal dunia, Rasulullah meneteskan air mata, ditanya sama sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau meneteskan air mata? Engkau seorang rasul, engkau seorang nabi." Bahwasanya apa? Mata itu memiliki hak. Mata itu memiliki hak. Jadi nggak jadi masalah nangis. Yang nggak boleh adalah meraung-raung. Apalagi sampai di depan makamnya, nangis dengan cara yang tidak baik, meratapinya, sampaikan Ustadz Maulana Masya Allah dengan kalimat-kalimat yang tidak baik. Sehingga apa? Sehingga menjadi sebuah kehancuran. Oleh karena itu kembali kepada Allah, bertakwa kepada Allah dan yakin kapan kita akan kembali kepada Allah dengan cara yang baik dan berharap meninggal dalam keadaan husnul khatimah, bertemu di surganya Allah. Baik, amin. Terima kasih ya Bunda ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik, langsung aja kita akan mendengarkan quotes of the day atau kata-kata dari Ustaz Syam. Kata-kata hari ini jamaah, jadilah hamba Allah yang sejati, ia tidak mudah menyakiti apalagi mengkhianati. Karena ia sadar betul ketika ada hati yang disakiti, hanya ada penyesalan yang menanti. Masya Allah. Baik, saatnya kita untuk undur ya. Terima kasih Ustaz, terima kasih ya Habibi, terima kasih jamaah yang sudah hadir, terima kasih juga seluruh pemirsa di rumah. Selamat beraktivitas. Jamaah, Alhamdulillah.
Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah, ampuni dosaku. Astaghfirullah.